batik pesisiran adalah batik yang dihasilkan ataupun yang dibuat di daerah pesisir, utamanya dari daerah pantai utara Jawa, ada dari daerah Pekalongan, Lasem, dan Cirebon. Umumnya batik pesisir biasanya mempunyai warna yang lebih dominan ke warna-warna yang cerah, terang, kemudian motifnya lebih bebas, natural, dan pada awalnya banyak mendapatkan pengaruh dari berbagai budaya asing. Ada yang pengaruh dari Eropa, Belanda, Cina, Arab, dan Timur Tengah. Sedangkan pengaruh dari budaya Cina ada di batik Lasem, seperti motif Wanzi atau Bandi yang artinya 10.000, motif unik, burung hong, dan sebagainya. Kemudian ada juga batik Pekalongan yang namanya motif ketan, yang pada awalnya motif pengaruh dari Belanda, kemudian nanti dalam perkembangannya orang-orang Cina yang ada di Pekalongan banyak membuat motif serupa dengan ragam hias maupun warnanya berbeda. Jadi memang pada dekade tahun 1900, jadi awal abad 19 itu batik Cina yang didominasi oleh pengusaha-pengusaha Cina yang ada di Pekalongan sangat banyak, dan itu secara tidak langsung juga turut berpengaruh pada perkembangan motif maupun ragam hias dan sebagainya. Ya. Sampai sekarang pun motif-motif pengaruh Cina ini juga masih berkembang di Pekalongan. Pembatik pribumi sendiri yang dari Jawa yang di Pekalongan ini juga banyak membuat motif demikian dengan ragam hias maupun warna yang berbeda lagi. Jadi mengikuti perkembangan. Oke. Ya, jadi ini yang namanya motif banji atau banji itu yang artinya 10.000. Memang motifnya menyerupai motif dari swastika seperti lambang Nazi gitu ya. Ini jadi motifnya ini melambangkan tentang keberuntungan seperti ini. Kemudian warna merah yang dominan pada batik Lasem ini karena pengaruh dari budaya Cina yang memang pada awalnya batik Lasem itu banyak dikerjakan atau dibuat oleh pengusaha Cina yang ada di Lasem. Warna merah ini melambangkan tentang keberuntungan ataupun hoki. Dan pada awalnya warna merah di daerah Lasem ini banyak dibuat dari akar pohon mengkudu atau pohon pacing, menghasilkan warna merah seperti ini. Masyarakat Lasem sendiri sering menyebutnya dengan abang getih pitik atau yang artinya merah darah ayam. Ternyata untuk proses itu sama, jadi dari proses pelekatan malam atau lilin, kemudian proses pewarnaan, sampai nanti proses pelepasan malam atau lilin yang namanya melorot itu sama. Yang membedakan antara batik pesisiran maupun batik pedalaman itu biasanya pada motif ataupun ragam hiasnya. Jadi kalau pesisiran lebih berkembang, lebih bebas, natural, sedangkan yang batik pedalaman itu biasanya lebih mengikuti pakem ataupun motifnya lebih monoton seperti itu. Kalau ngomong sejarah ya, sejarah apa bedanya batik pesisiran sama batik pedalaman. Jadi kalau batik pesisiran itu adalah batik yang tumbuh dan berkembang di daerah pesisir. Ya, daerah pesisir itu daerah-daerah yang dekat dengan pelabuhan. Pada seperti kita ketahui bahwa zaman dulu itu kan perdagangan, di mana ada pusat ekonomi perdagangan, disitulah tumbuh suatu budaya. Ya, di mana di situ ada sungai, ada pelabuhan, disitulah akan ada budaya seperti itu. Kemudian berkembanglah di pesisiran-pesisiran itu, di tempat di mana transitnya kapal dan terjadi perdagangan pertama kali. Nah, sedangkan kalau batik pedalaman itu adalah batik yang berkembang itu karena pengaruh besar keraton. Ya, jadi sangat jelas sekali bedanya bahwa pesisiran dan pedalaman itu terletak di sejarahnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita bilang apa sih ciri-cirinya, apa sih bedanya? Kalau bedanya biasanya dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau batik-batik pedalaman itu ada nilai-nilai ya karena pengaruh dari keraton, maka biasanya ada nilai-nilai sakral. Ya, ada nilai-nilai sakral tertentu yang diciptakan. Nah, disitulah ada nilai budaya. Sedangkan batik seperti kita ketahui itu kan suatu karya seni ya yang dipakai oleh sebagai kriya atau seni kriya yang dipakai oleh orang pada saat tertentu ya, untuk waktu tertentu dan oleh orang-orang tertentu. Nah, itu
pengaruh keraton di situ jelas. Jadi kalau misalnya untuk orang sakit, ya pakainya batik motif apa? Oh, gitu. Iya. Kalau untuk orang misalnya untuk lamaran pakainya motif apa? Misalnya motif yang laki-lakinya motif satria mana? Kalau yang perempuannya motif rantai. Itu ada filosofinya, ya. Mana agar yang dibidik sasarannya tepat, ya rantai ketika sudah nancep kemudian tidak bergerak lagi, tidak lepas lagi. Nah, itu contoh filosofinya. Kemudian ada motif sido luhur, sido mukti, sido asih. Nah, itu salah satu motif-motif yang menggambarkan doa. Dipakai pada saat tertentu, pada waktu tertentu, misalnya pada saat lamaran, pada saat resepsi, itu doa. Sido asih, sido luhur, sido mukti. Nah, kemudian ada lagi motif-motif larangan, itu yang disakralkan. Ada 4 motif. Itu adalah yang di dalam. Nah, kalau yang pesisir bagaimana? Kalau yang pesisir itu biasanya dia karena yang mengembangkan adalah rakyat jelata, maka biasanya batiknya batik proletar, batik rakyat, berkembang apa adanya. Ini sejarahnya dulu. Ya. Contohnya misalnya Lasem sama Indramayu pertama, yang Lasem mempengaruhi Indramayu, kemudian yang daerah-daerah pesisir sama sampai Jakarta. Nah, itu pertama berkembang seperti itu sebelum kedatangan dari orang-orang China, kemudian Jepang, Eropa, pertama Eropa dulu kan, Eropa, Arab juga, kemudian Cina, kemudian Jepang terakhir. Nah, itu jadi karena yang namanya pesisir itu dia sifatnya itu sangat akulturatif ya, sangat mudah berasimilasi kebudayaan, maka dia kemudian karakternya itu ikut sama si pengembang. Jadi ketika itu kan karena sekali lagi rakyat proletar, rakyat biasa itu sebagai golongan ekonomi yang pribumi yang lemah itu. Sedangkan para saudagar-saudagar pendatang itu dia adalah juragan-juragan yang menguasai roda perekonomian, sehingga pengaruhnya jelas sekali karena seleranya selera mereka. Kalaupun mereka membuat bukan seleranya selera rakyat jelata yang pribumi, tetapi seleranya mereka. Otomatis kalau kita ngomong pengaruh Cina, adanya motif-motif dulu kan tokohnya ada Li Pingwi, Oi Sucung yang paling terkenal itu, Oi Sucung ya dari sana. Kemarin dari sana, Oi Sucung, Li Pingwi, terus ada beberapa lagi. Tapi yang terkenal itu sama dua itu. Nah, itu biasanya ikutnya selera mereka. Nah, kemudian juga karena mereka itu juga mempunyai selera seni dari daerah asalnya, maka hampir seluruh proses itu mereka yang mengontrol, baik itu dari pewarnanya kita lihat pewarna di di daerah-daerah pribumi lebih bebas, lebih liar, lebih ekspresif ya. Beda dengan pengaruh keraton. Kalau pengaruh keraton itu ya bisa dikatakan monoton. Karena apa? Karena mereka mempunyai pakem. Ya, pakem itulah yang tidak bisa dilakukan. Ya soga, jadi seperti itu. Susun ini mulai berdiri tahun 1925. Dimulai dari Susun menikah dengan Kwek Neti 1925, kemudian mereka membuat batik atas nama Usucun. Sebelumnya Usucun itu anak dari pembatik, Usucun itu anak pembatik. Kemudian kalau Kwek Netinya anak dari orang yang menerima kekalan. Jadi proses sebelum pembatikan mereka dijodohkan, kemudian 1925 menikah. Kemudian mulai membuat batik sendiri atas nama Usucun. Karena kok zaman dulu walaupun yang bekerja di perempuan, tapi harus menggunakan nama laki-laki. Oh gitu. Dari pertama saya dapat tinggalan sekitar 90 desain untuk motif bunga dan beberapa motif binatang.
Nggak ada motif yang spesial tuh nggak, yang khusus itu nggak ada. Kita hanya lebih ke arah bunga dan nuansanya itu lebih ke arah Eropa. Oh gitu, Eropa. Berarti khas Belandanya lebih kental. Belanda. Iya. Gitu. Jangan membayangkan kalau kita ekspor itu kayak batik lain udah kodi-kodian nggak nyampe. Jadi kalau kita ngomong ekspor itu mungkin beda dengan ekspor yang pembatik lain yang sampai satu kali kirim 20 kodi, 30 kodi. Kita cuma 1 biji. Itu ya. Pak Mama, kita mereka dua-duanya bekerja batik. Pada saat Usutun dan istrinya itu kan dua-duanya bekerja mengerjakan batik. Kemudian ke Papa sama Mama, mereka juga dua-duanya terjun di dunia batik. Jalan saya tidak, saya sendiri. Kemudian untuk pekerjanya, zamannya Usutun ada 150 orang. 150 orang. Zamannya Papa Ya. tinggal 60 orang. Ya itu generasi kedua 60 orang. Iya. Sekarang saya pegang hanya 12 orang. Jadi kalau zamannya Papa itu setahun bisa selesai, saya nggak bisa target. Jadi di sini saya hanya pakai, bisa dibilang, Anda percaya nggak saya buatkan, saya buatkan. Seperti itu. Tanpa ikatan apapun. Sekarang seperti itu. Ya. Nggak, kalau dulu itu Karena 3 tahun itu pasti meleset. gitu. Jadi kalau memang mau datang ke sini, waktu itu masih punya stok. Zamannya Pak Usutun yang pertama, Usutun yang kedua masih punya stok. Saya pegang, saya nggak punya stok. Kendalanya pertama, tenaga kerjanya kita kurang. Gitu ya. Pembuatannya memang lama dibandingkan batik lain, kita memang lama karena kita bolak-balik. Oh ini bolak-balik. Dan sistemnya kan celup, bukan colet. Celup. Kalau seandainya dikerjakan terus tanpa berhenti, setahun selesai. Tapi karena kita ada kondisi menunggu, kemudian cuaca, musim tanam, musim panen padi, itu kita berhenti. Itu untuk pekerjanya. Dan untuk saya sendiri, karena saya bekerja sendiri, sekarang waktu saya nggak full batik. Saya masih harus ngantar anak-anak sekolah. Kemudian saya masih harus membantu suami dulu di toko. Baru nanti kalau ada waktu luang, baru saya pegang batik. Kalau dengan batik Pekalongan itu rukunnya bisa dilihat kalau Pekalongan itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ya kan? Kalau saya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Tapi kan mungkin orang Pekalongan pun ada juga yang membuat betul kiri ke kanan supaya itu supaya sama. Kalau dibandingkan dengan Jogja Solo mungkin warna beda, kita lebih cerah. Lebih cerah. Ya, karena kita kan batik pesisir ya. Bisa ya. Zaman dulu itu batik kita itu sebagai tolak ukur dalam lamaran orang. Jadi kalau zaman dulu kan orang lamar kan pakai baju sesawit kan, Mahar. untuk sebagai mahar. Mahar kalau dulu mahar ya. Kan? Kita sebagai orang Cina kan pasti ada mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan. Kemudian semakin banyak batik yang bisa diberikan kepada pihak perempuan, berarti dia akan semakin tinggi strata sosialnya. Tapi kalau yang sekarang bukan karena semakin mahalnya, kalau yang saat ini karena semakin susah untuk mendapatkan batik ini, jadi kolektor Berani bayar mahal. enggak benar
tidak, hanya itu yang membedakan. Saya nggak pernah membedakan ya kolektor apa orang biasa, aku nggak pernah. Tapi kemudian bagi kolektor yang kalau belum punya batik itu bisa dibilang kolektor batik. Karena terus terang susah. Susah. Kan indahnya lama. 3 tahun. Itu kalau nggak rusak. Kalau nggak rusak, berarti Ya, kalau pas prosesnya rusak, Kalau rusak ya ulangi diulang lagi. lagi. 3 tahun lagi. Paling sering dipesan sama pelanggan itu yang motif Mawar. 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 Mawar itu yang putih, yang itu ya. Mawar. Itu yang paling sering ya dia. Kemudian tulip, bunga tulip. Ini ya. Nah, ini kan betul. Bunga tulip, kemudian katalea, sisantemo, Belum kok. yang paling sering bunga-bunga seperti itu. Ini hokokai. Oh, oke. Ini motif yang terakhir saya akan buat untuk motif hokokai. Terakhir. Dan ini hanya dibuat 2. Kalau 3 sama saya. 3 sama koleksi saya. Dan saya tidak akan buat lagi. Terakhir berarti tahun ini terakhir. Iya. Kalau bedanya hokokai dengan yang encima sendiri itu? Nah, kemudian bentar, ini kan yang saya sebut kalau motif hokokai atau motif baru. Ini yang sama sekali bukan tinggalan dari yang 90 itu. Berarti kan saya harus menggambar sendiri. Iya. Kalita motifnya bagaimana gitu. Nah, kalau yang motif lama, kita kan punya tinggalan master kopinya seperti ini. Master kopinya kan ini. Nah, kemudian ini nanti ditempelkan di kain seperti ini. Terus kita langsung gambar. Hanya saya kasih garis-garis aja, mereka udah bisa gambar sendiri tanpa harus saya gambarkan pakai pensil gitu. Jadi mereka udah ngerti kan, saya tinggal ngasih garis ini ya. Jadi mereka tempel di sini, di belakangnya gitu ya. Iya. Yang seperti garis ini. Mereka langsung tempel di sini, kan kelihatan. Oh iya. Berarti semua master copy kayak gitu semua. Iya. Oh, dari 90 itu yang Iya. Kayak Kalau gitu, master Pak. kopinya yang lama punya seperti ini, jadi ada nomornya semua. Kita menggunakan nomor bukan nama. Tapi kalau yang motif baru yang saya buat, saya menggunakan nama. Jadi seperti ini. ini. Ya. Ini nggak ada motifnya, ini nggak ada. Jadi saya gambar langsung di sini. Kalau tanda tangan itu nanti setelah selesai atau Iya udah selesai semua, mau finishing baru dikerjakan namanya. Jadi bedanya kalau motif lama dengan motif baru. Dari motif yang pola seperti ini, tapi saya akan menentukan mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Oh, berarti ada yang tidak. Iya, seperti ini contohnya, ini tidak dikerjakan, ini dikerjakan. Ini tidak, itu saya menentukan. Karena nanti berarti kalau yang dikerjakan itu akan masuk warna biru, yang tidak dikerjakan akan masuk warna lain. Oh, seperti itu ya. Itu saya menentukan seperti bunga ini. Ini kan, itu. Nah, ini dikerjakan, ini tidak, ini dikerjakan, ini tidak. Ini saya untuk membuat kombinasi warna. Dari sini kemudian nanti tembok. Habis ini selesai, ini kembali ke saya. Ini di tembok. Nanti kalau kemudian di warna, nanti Anda bisa lihat pada saat hari Sabtu itu warnanya yang pertama. Ya, ini di tembok. Masuk ini Pak, masuk ke warnaan. Karena ini masuk warna biru, berarti ini warna pertamanya, warna keduanya bisa merah, bisa kuning. Lalu kemudian udah selesai di warna, dijaret. Nanti Anda tahu setelah dijaret itu, kemudian dilorot. Warna itunya ya apa malamnya ya dilorot ya. Dilorot, nanti akan menghasilkan mana? Akan menghasilkan batik yang sudah berwarna, tapi hanya biru.
kemudian nanti yang tidak dikerjakan, yang masih kosong itu dikerjakan seperti ini. Jadi murah kemarin. Oh. Ini kan warna sebenarnya, jangan yang satu itu. Lalu kita mulai mengerjakannya yang lain, yang belum dikerjakan itu apa kita kerjakan. Ya tadi kalau di warna, ini kan warnanya kuning. Ini kita sebut biron. Tiron. Yang tadi putihan. Ini biron berarti sudah ada satu warna itu. Oh. Ini baru setengah jadi. Atau Itu sudah? baru rapat kan? Walaupun sudah ada warnanya. Kan itu belum selesai. Nah, kemudian nanti ini ditutup lagi, tembok lagi. Di warna yang kedua. Setelah di warna yang kedua, di Rot lorot. lagi. Ini kan berarti sudah ada dua warna. Ada dua warna baru kita masuk ke background. Baru kita masuk ke background. Background itu seperti ini. Kalau backgroundnya polos, jadi setelah lorot semua bersih ya, tidak pernah lagi. Kita mulai memasuki warna background untuk background ini. Kalau polos seperti ini. Tapi kalau untuk tanahan, nanti ininya ditutupin, motifnya ditutupin. Kita mengerjakan backgroundnya. Iya, baru kita masuk warna. Besok. Iya. Ini masuk warna, nanti hasilnya akan seperti ini. Yang polos seperti ini. Kalau nanti berwarna seperti ini. Oh. Jadi walaupun dua-duanya berwarna, kita pasangnya 2 kali. Jadi kerjakan ini, ya ini ditutup. Untuk mengerjakan ini, ya ini